Film ini menceritakan kisah Raja Kera yang dihukum 100 tahun karena menolak perintah untuk menjaga kerajaan Kaisar Langit. Setelah 100 tahun dihukum, akhirnya dia dibebaskan, tapi dengan syarat harus membuat kebaikan dan melindungi alam semesta dari gangguan para iblis. Untuk membuat siluman kera ini tunduk, Kaisar Langit memberi dia sebuah senjata dewa yang berbentuk lingkaran emas. Lingkaran emas ini akan selalu menempel di kepala Raja Kera. Kegunaan senjata ini memberi kekuatan yang sangat besar, tapi lingkaran ini juga akan menekan kepala Raja Kera bila membuat kejahatan. Namun sayangnya Raja Kera menolak lingkaran emas itu. Dengan menggunakan kekuatannya, lingkaran emas itu dapat dilepaskan. Setelah berhasil melepas lingkaran emas, Raja Kera langsung pergi dari kerajaan Kaisar Langit. Pelariannya tidak berjalan mulus karena harus menghadapi 3 murid utama Kaisar Langit. Pertempuran pun terjadi. Di pertempuran ini, Raja Kera dapat mengimbangi ketiga murid Kaisar Langit. Tapi Raja Kera tidak dapat melayani mereka lagi karena senjata dewa masih mengejarnya. Saat Raja Kera mau pergi, dia dihentikan oleh Dewi. Dewi ini adalah wanita yang selama ini memberi makan ketika Raja Kera dihukum. Dewi mengatakan sekarang 3 dunia sedang kacau dan membutuhkan bantuan Raja Kera. Tapi Raja Kera malah mengatakan kalau dunia ini bukan urusannya. Setelah itu dia melompat ke dalam lubang berbentuk sumur. Dan ternyata itu adalah lubang reinkarnasi, yang artinya Raja Kera akan lahir ke bumi dalam bentuk manusia biasa. Kaisar Langit berkata lingkaran emas berniat berkelana di dunia manusia. Sepertinya monyet yang gegabah ini akan menderita kemalangan. Dan inilah alur cerita film Revival of the Monkey King. Film berlanjut ke 22 tahun kemudian. Di dunia yang panah terlihat sejumlah orang bertopeng yang membuat kekacauan. Mereka terlihat beringas dan mengincar para penduduk. Ketika mereka sedang beraksi, ada seorang pemuda yang bersembunyi dan melempar punggung mereka dengan sebuah kayu. Pria ini bernama Emon Chou. Setelah melempar, dia bersembunyi di dalam berunang. Ternyata pria yang melempar ini cuman modal nekat saja, tanpa mempunyai ilmu bela diri sama sekali. Karena tidak mempunyai ilmu, Emon Chou langsung dihajar oleh pria bertopeng itu. Di saat Emon Chou dihajar, ada seorang pendekar yang datang membantu. Pendekar ini bernama Li Daobo. Li Daobo lalu menghajar mereka tanpa ada perlawanan berarti. Setelah pertempuran usai, para penduduk datang menemui Li Daobo, meminta Li Daobo untuk tinggal di sana karena mereka takut para siluman itu akan datang lagi. Li Daobo mengatakan kalau siluman itu sudah kalah dan tidak akan datang lagi. Namun para penduduk tetap memaksa. Melihat para penduduk yang ketakutan, Li Daobo memutuskan untuk tinggal beberapa hari saja di sana. Adegan berlanjut di kediaman Li Daobo. Di sana terlihat Li Daobo didatangi orang bertopeng tadi. Ternyata mereka ini satu komplotan yang berpura-pura menjadi siluman dan Li Daobo sebagai pahlawannya. Mereka berkumpul untuk membagikan hadiah yang diberikan oleh penduduk desa untuk Li Daobo sebagai ucapan terima kasih. Di saat bersamaan, Emon datang menemui Li Daobo dengan membawa bingkisan. Kedatangan Emon untuk meminta Li Daobo menjadikannya sebagai murid. Mereka yang berkumpul pun terkejut melihat Emon yang masuk secara tiba-tiba. Sedangkan Emon juga heran melihat banyak orang di sana. Emon lalu berkata, "Kalian ini siapa? Kalian bukan dari kota Du." Li Daobo yang masih terkejut spontan menjawab, "Ini adalah adikku, Li Qiumei, dan orang-orang ini adalah penggemarku, datang ke sini untuk menjadi muridku." Setelah itu, orang-orang itu bersujud meminta diterima jadi murid. Dan Li Daobo secara spontan menerimanya. Melihat hal itu, Emon pun juga langsung bersujud dan meminta dijadikan murid.
Mereka terkejut tak menyangka ternyata Emon datang untuk berguru. Karena tidak punya alasan menolak, Mei pun asal-asalan menjawab kalau mau menjadi murid kakakku harus menangkap satu siluman. Emon pun langsung berdiri menunjuk wanita yang di sampingnya dan berkata, "Apakah kau juga menangkap siluman?" Wanita itu menjawab, "Ya, tentu saja aku menangkap siluman." Mendapat jawaban wanita itu, dengan kesal Emon pun berkata, "Kalau begitu aku pergi menangkap satu siluman." Dan setelah itu dia pergi sambil berbicara sendiri, "Bagaimana mungkin aku menangkap siluman? Tapi aku harus mencobanya." Dan setelah itu dia pergi ke hutan untuk mencari siluman. Di sisi lain, di kerajaan Kaisar Langit, terlihat Kaisar dan Dewi sedang mencari keberadaan lingkaran emas dan reinkarnasi Raja Kera. Kaisar berkata, "Sepertinya lingkaran emas sudah menunjukkan pergerakan." Dewi menjawab, "Raja Kera dan lingkaran emas masuk ke dunia yang panah bersama. Sepertinya lingkaran emas dan reinkarnasi Raja Kera ada di kota Do." Kaisar pun mengangguk dan memerintahkan Dewi turun ke bumi untuk mengamankan lingkaran emas. Dewi pun turun ke bumi mau mengambil lingkaran emas. Tapi tiba-tiba dia terpental karena lingkaran emas hanya bisa disentuh oleh pemiliknya. Di sisi lain, akibat serangan lingkaran emas, Raja Siluman menyadari pergerakan lingkaran emas dan penantian mereka untuk mendapatkan lingkaran emas membuahkan hasil. Mereka pun berniat untuk mengambilnya. Adegan beralih ke Dewi. Dewi pun berargumen sendiri, sepertinya harus mencari si Raja Kera sebagai pemilik sahnya, sambil mengingat masa lalu. Apakah mungkin dia masih mengingatkan diriku? Setelah itu Dewi pun pergi. Ketika Dewi pergi, dia dilihat oleh Emon. Emon yang terkejut lalu bersembunyi. Dia berargumen, "Keberuntunganku sudah sampai. Ini adalah siluman. Aku harus menangkapnya." Setelah itu, Emon melempar Dewi dengan sebuah batu. Tapi lemparannya terpental. Emon yang terkejut lalu kabur. Namun dia ditarik Dewi menggunakan kekuatannya. Dewi lalu berkata, "Siapa yang kamu sebut siluman? Percaya atau tidak, aku bisa membunuh dirimu." Emon yang ketakutan lalu menjawab, "Kamu adalah siluman. Aku melihat dirimu tadi terbang." Lalu Dewi berkata lagi, "Di dalam 20 tahun ini, apakah ada orang yang hebat?" Emon lalu menjawab, "Ada, dia adalah guruku." Mereka lalu menemui Lidabo. Emon berkata, "Dia tidak dapat siluman, tapi dia mendapatkan Dewi. Jadi aku sudah bisa menjadi muridmu, bukan?" Tapi Lidabo tidak percaya, lalu meminta Dewi membuktikannya. Dewi pun mengangguk dan mengetes ilmunya kepada Emon. Spontan saja Emon langsung terpental. Setelah melihat kekuatan Dewi, Lidabo pun langsung ciut dan percaya. Dewi mengatakan, "Siapa namamu dan usiamu?" "Aku Lidabo, usia 20 tahun, aku yatim piatu." Mendengar itu, Dewi semakin yakin kalau dia reinkarnasi dari Raja Kera. Dewi lalu menarik Lidabo dan membawanya pergi untuk mengambil lingkaran emas. Di sisi lain, anak buah Raja Siluman pun gagal mengambil lingkaran emas. Mereka berkata, "Yang mulia, sebenarnya apa lingkaran emas? Kenapa kami tidak dapat menyentuhnya?" Raja Siluman menjawab, "Kalian bukan pemilik aslinya, tentu tidak dapat menyentuh barang berharga itu. Tapi kalau mau menjadi dewa, kita butuh senjata dewa untuk menghubungkan jalan ke langit." Mereka pun berkesimpulan, selain pemilik aslinya, senjata dewa ini tidak dapat diambil, mesti dewa sekalipun. Jadi mereka memutuskan untuk menunggu di goa itu, untuk menunggu pemilik aslinya, dengan niat mau merampas bila pemilik aslinya sudah mencabut lingkaran emas dari tempatnya.
Di saat bersamaan, Dewi dan Lidabu pun sampai di goa tempat lingkaran emas sambil diikuti Emon. Tapi Emon tidak bisa ikut lagi karena harus terjun ke jurang. Dewi berkata, "Ini lingkaran emasmu." Lidabu lalu mengatakan, "Jadi maksudmu bila mendapatkan ini, aku bisa menjadi dewa perang yang kuat?" "Benar, tapi setelah menggunakan lingkaran emas, kamu harus memenuhi kewajibanmu. Kamu harus melindungi alam semesta dan membasmi para siluman. Dan yang terpenting, kamu tidak boleh punya hubungan asmara." Ketika mereka mau mengambil lingkaran emas, mereka pun tiba-tiba diserang oleh siluman. Dewi berusaha menghadang siluman, sedangkan Lidabu mengambil lingkaran emas. Di saat tangan Lidabu mau menyentuh, Lidabu pun terpental jauh, dan ternyata Lidabu bukan pemilik aslinya. Di saat bersamaan, Emon yang menunggu di atas jurang tiba-tiba ditarik awan hitam dan masuk ke dalam gua. Mereka yang terkejut melihat Emon masih dikejutkan lagi karena lingkaran emas tiba-tiba terbang menemui Emon dan menempel di tangan Emon. Siluman yang melihat itu langsung menyerang Emon dan adegan beralih di tempat tidur. Emon yang terbangun dari pingsannya masih bingung apa yang terjadi dan hanya mengingat dirinya ditarik ke dalam gua. Dia heran ada gelang di tangannya, lalu melepaskan dan meninggalkannya. Dia pun menemui Lidabu untuk berterima kasih, tapi Lidabu berkata Emonlah yang menyelamatkan dirinya. Adegan beralih di istana Raja Siluman. Raja Siluman putus asa karena tidak mendapatkan lingkaran emas. Tapi anak buahnya mengatakan masih ada kesempatan karena lingkaran emas tidak melingkar di kepala Raja Kera. Ada kemungkinan Raja Kera menolak lingkaran emas. Jadi kita memintanya secara sukarela. Dan di saat bersamaan di Istana Langit, Dewi melapor ke gurunya kalau lingkaran emas tidak melingkar di kepala Raja Kera, tapi di tangannya. Gurunya menjawab, hanya mengenakan di kepalanya barulah menyatu seutuhnya. Lingkaran emas belum mau menyatu karena Raja Kera tidak mau memakainya. Jadi Kaisar Langit meminta Dewi menjaga gelang emas, jangan sampai diambil para siluman, dan membantu Raja Kera agar secepatnya menyatu dengan lingkaran emas. Dewi lalu menemui Emon Chou dan mengatakan lingkaran emas mengikutinya karena dirinya adalah reinkarnasi Raja Kera. Melindungi bumi dan manusia sudah menjadi nasibnya. Dirinya tidak boleh ada hubungan asmara dan jatuh cinta. Hanya dengan begitu lingkaran emas bisa menyatu dengan Raja Kera, dan barulah bisa menjadi dewa perang sewaktu itu lagi. Namun Emon Chou tidak percaya dan meminta memberi gelang itu kepada Lidabu. Keesokan harinya, Emon yang sedang berjalan-jalan diserang oleh para siluman. Mereka meminta Emon menyerahkan lingkaran emas. Tapi ketika mereka mau menyerang, ada seseorang membantu. Pria itu mengaku bernama Huang Pong. Huang Pong mengatakan kalau gelang emas itu membawa petaka untuk penduduk desa dan meminta Emon Chou mengembalikan ke asalnya. Emon pun setuju dan mereka pun pergi mengembalikan lingkaran emas. Mereka lalu pergi ke dalam gua. Di saat Emon mau meletakkan lingkaran emas, Dewi pun datang melarang. Dewi berkata, "Kamu sudah ditipu, dia adalah siluman. Setelah kamu mengembalikan lingkaran emas, kamu akan dibunuh. Kalau kamu tidak percaya, aku akan membuktikannya. Dia adalah siluman." Setelah itu Dewi menyerang dengan jurus telunjuk cahaya. Dan benar saja, setelah terkena serangan, pria itu berubah menjadi Raja Siluman. Pertempuran pun terjadi. Mereka bertempur dengan sengit menggunakan jurus andalan masing-masing.
Sedangkan Emon pergi melarikan diri. Tapi di saat dia melarikan diri, lingkaran emas tiba-tiba bercahaya menahan pergerakan Emon. Dan tiba-tiba, bagi ibu-ibu yang sedang hamil 7 bulan atau tongkat panjang datang menyerang Raja Siluman. Ternyata Emon sudah berubah menjadi kemode kera. Raja Siluman yang terkejut langsung melarikan diri, tapi masih bisa dikejar oleh Raja Kera. Pertempuran pun terjadi. Di pertempuran ini, Raja Siluman tidak mampu mengimbangi Raja Kera. Setelah beberapa kali terkena pukulan, Raja Siluman pun kabur lagi. Di saat Raja Kera mau mengejar, tiba-tiba dia berubah ke mode manusia. Setelah itu dia pun pingsan. Dewi pun datang bergegas membantu menyadarkan Emon. Setelah Emon sadar, dia tidak ingat apa-apa. Emon bingung kenapa gelang yang dia buang masih menempel dan kenapa Dewi juga ada di sana. Dewi lalu mengatakan dia mengikuti Emon diam-diam karena mau melindungi Emon dari siluman yang mengincar lingkaran emas. Emon Cho yang kesal lalu membuang lagi gelang emas, namun dihentikan oleh Dewi. Dewi yang terkena gelang emas langsung terpental jatuh. Emon yang terkejut langsung membantu. Emon mengatakan, "Kamu melakukan ini untuk meyakiniku." Dewi menjawab, "Aku tidak punya cara lain karena nyawa manusia akan terancam. Hanya dirimu yang bisa mencegahnya." Emon yang terharu lalu menerima gelang emas dan setuju Dewi melindunginya. Hari demi hari mereka selalu bersama, saling bercanda dan tertawa. Karena selalu bersama, Emon pun mulai mempunyai rasa kepada Dewi. Emon berkata, "Sepertinya aku pernah melihatmu." Dewi pun menjawab, "Ya, tentu saja di kerajaan langit kita selalu bersama." Tapi Emon masih tetap tidak percaya. Hingga pada suatu hari, mereka diserang oleh siluman. Dan Emon pun dibawa pergi ke kediaman Raja Siluman. Di kediaman Raja Siluman, Emon pun diikat dengan rantai. Raja Siluman mengatakan, "Dulu kamu memang Raja Kera, tapi kini kamu hanya manusia biasa." Lalu Raja Siluman mau membunuh Emon. Ketika mau dibunuh, Dewi pun datang membantu dan pertempuran pun terjadi. Mereka pun menggunakan jurus pedang andalan masing-masing. Tapi di pertempuran ini, Dewi kalah melawan Raja Siluman. Dewi yang terdesak akhirnya menggunakan jurus pembeku pengganti nyawa. Setelah membeku para siluman, mereka pun kabur. Dewi yang menggunakan jurus pembeku lalu berpesan kepada Emon bahwa dirinya tidak bisa membantu Emon lagi dan meminta Emon jangan sampai tertangkap oleh para siluman. Setelah itu Dewi pun tewas. Emon pun menangis mengeluh dengan lingkaran emas. Mengapa dirinya tidak bisa membantu sedangkan dirinya adalah Raja Kera yang hebat, dan berkata, "Bila kamu memang mempunyai kekuatan hebat, maka bantu hidupkanlah Dewi." Emon pun membuang lingkaran emas ke atas dan tiba-tiba Dono pun datang. Lah, kok Dono? Dan tiba-tiba dia sudah ada di kediaman Ibu Ratu dalam mode super kera. Penjaga ratu yang terkejut lalu berkata, "Dasar siluman kera, dulu kamu dikurung di lembah dendam selama 100 tahun untuk merekomendasimu menjadi penjaga kaisar. Dan kini tiba-tiba kamu datang ke sini membuat keributan." Raja Kera langsung menjawab, "Jangan basa-basi, aku kesini ingin pil dewa."
Wanita itu berkata, pil dewa dibuat oleh ibu ratu, tidak mungkin diberikan kepadamu. Raja Kera berkata lagi, bila hari ini aku tidak dapat pil dewa, maka istana langit akan aku hancurkan. Dan pertempuran pun terjadi. Saling adu kekuatan pun terjadi. Ketika Raja Kera sedang mau masuk mode serius, dia teringat kembali kenangan dengan Dewi. Setelah itu, dia pun terbang ke arah pil dewa. Tapi pil dewa pun menolak. Raja Kera pun terpental. Wanita itu berkata, untuk apa dirimu pil dewa? Pil dewa ini dibuat selama ribuan tahun, tidak mungkin memberikan ke sembarangan orang. Raja Kera menjawab, aku ingin menyelamatkan seseorang. Bila kalian mau memberikan, maka aku siap dikurung di lebah dendam kembali. Mereka yang luluh melihat Raja Kera berbicara sendiri. Tak disangka Raja Kera yang keras kepala datang ke istana langit, mau berlutut demi pil dewa untuk menyelamatkan orang lain. Mereka pun memberi pil dewa itu. Setelah Raja Kera memberikan pil dewa itu ke Dewi, dia pun langsung pingsan. Dewi pun berhasil diselamatkan, tapi tiba-tiba langit menjadi gelap. Mereka pun bergegas pulang ke desa. Sesampai di desa, Emon diserang oleh Li Daobo. Li Daobo menuduh Emon adalah pembantu siluman. Demi menguatkan senjata dewa, dia sudah menangkap anak-anak dan memberikan ke Raja Siluman. Lalu Li Daobo yang terkena pengaruh ilmu Raja Siluman ingin membunuh Emon, tapi berhasil dihalangi oleh Dewi. Dewi pun melepas pengaruh Raja Siluman. Dewi berkata, dia bukan Li Daobo, dia sudah terkena sihir Raja Siluman. Sekarang Raja Siluman mengurung anak-anak sebagai sandera dan meminta sebelum hari siang harus membawa lingkaran emas ke Gunung Krakatau. Jika lingkaran emas diletakkan pada bola kristal upacara siluman, aura negatif akan keluar dirangsang oleh serangan besar. Setelah diserap oleh Raja Siluman, selain Dewa Gaul, tidak ada yang bisa mengalahkan di 3 dunia. Mereka pun memutuskan untuk menyelamatkan anak-anak itu. Dewi lalu memberi Mei dan Li Daobo senjata dewa berupa panah dan pedang. Di Gunung Naga, terlihat Emon sedang menyerahkan diri. Dia berpura-pura menyerahkan diri, sedangkan yang lainnya bersembunyi menunggu pergerakan. Ketika Emon mau meletakkan lingkaran emas di bola kristal, Li Daobo pun ketahuan oleh anak-anak. Lalu anak-anak itu memanggil Li Daobo. Melihat hal itu, Raja Siluman marah. Tapi Emon yang terdesak malah meletakkan lingkaran emas itu di punggung Raja Siluman. Raja Siluman pun berteriak kesakitan. Lalu Dewi datang menyelamatkan Emon, sedangkan Li Daobo dan Mei pergi menyelamatkan anak-anak. Tapi Raja Siluman tidak tinggal diam. Pertempuran pun terjadi. Di pertempuran ini, Dewi kewalahan melawan 3 siluman sekaligus. Tapi tidak lama setelah itu, dia mendapat bantuan dari Li Daobo dan Mei. Li Daobo dapat mengalahkan para siluman, tapi mereka juga terluka parah. Lalu adegan dramatis pun terjadi. Mereka pun bergenggam tangan. Li Daobo berkata maaf kepada Mei. Mei lalu menjawab, tidak apa-apa, kamu adalah pahlawan sebenarnya. Lalu mereka pun menghembus napas terakhir. Di saat bersamaan, Dewi pun kalah melawan Raja Siluman. Emon yang putus asa mengeluh dengan dirinya sendiri. Dia berkata, sebenarnya aku ini siapa? Bukankah aku Raja Kera?
tapi kenapa tidak bisa berbuat apa-apa? Dewi yang kalah diancam akan dibunuh, meminta Emon meletakkan lingkaran emas di bola kristal. Emon pun tak punya pilihan. Akhirnya dia meletakkan lingkaran emas itu, dan terbukalah gerbang langit. Raja Siluman pun kegirangan tertawa. Dia pun menghisap semua aura negatif yang muncul. Tapi tiba-tiba Dewi terbang dan mengambil lingkaran emas, memberikannya kepada Emon. Raja Siluman yang marah lalu memukul Dewi sampai terjatuh ke jurang. Emon yang melihat itu langsung melompat membantu Dewi. Raja Siluman pun marah, menghancurkan semua di sekitarnya. Tapi tiba-tiba Emon pun muncul kembali dalam bentuk model Super Kera. Pertempuran pun terjadi. Di pertempuran ini, Raja Kera tidak memberi napas kepada Raja Siluman. Mereka saling adu hantam menggunakan jurus andalan masing-masing. Tapi tetap saja Raja Siluman tidak mampu mengimbangi kekuatan Raja Kera. Sampai pada akhirnya Raja Siluman pun tewas dengan tongkat menancap di lehernya. Setelah pertempuran itu, Kaisar Langit pun muncul. Raja Kera yang melihat Kaisar Langit langsung membungkukkan badan dan berkata, "Aku bersedia menerima perintah langit untuk melindungi dunia." Setelah itu, Kaisar Langit mengambil Dewi dan melepaskan lingkaran emas di kepala Raja Kera dan berkata, "Sekarang kau tidak terkengkang. Selesaikan kewajibanmu menjaga dunia ini." Dan film pun tamat.